pertama kali gua ngurus visa itu ya, gua disuruh pulang. Ini peraturan baru. Setelah udah ngurus 2 minggu kemudian gua balik lagi dan ditolak lagi pengajuannya. Ternyata gua ditipu dan gagal berangkat ke Jepang. PKP PKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okoko, ohayo, konnichiwa, konbanwa. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun dan kapanpun Anda berada ketika melihat video ini. Nah, di video kali ini gue mau ngelanjutin video gue yang sebelumnya mengenai total biaya pengeluaran gue pribadi untuk pergi ke Jepang. Buat kalian yang belum nonton part 1, part 2, dan part 3 nya, biar nggak misinformasi, lebih baik nonton dulu part sebelumnya di sini nih. Jadi sekarang di Jepang ini lagi musim pancaroba, lagi dingin banget. Perubahan antara musim panas ke musim gugur gitu. Padahal minggu lalu itu masih 25-26 derajat, tapi minggu ini udah jadi 15-16 derajat. Ekstrim banget sih perpindahannya, itu 10 derajat tuh. Cobain aja sendiri. Ini walaupun dingin tapi ngebul gitu ya kepala ya. Habis kerja biasa. Berantakan banget lagi. Di video gue yang sebelumnya itu kan sampai pembuatan paspor ya. Nah, alhamdulillahnya 1 bulan setelah pembuatan paspor, COE yang gue tunggu-tunggu selama 6 bulan itu udah jadi dan udah dipegang sama pihak LPK Maher. Apa sih COE itu? Buat kalian yang belum tahu ya, jadi COE itu singkatan dari Certificate of Eligibility, dimana kertas itu dikeluarin sama pihak imigrasi di Jepang sebagai tanda orang asing yang punya berkas COE ini boleh masuk ke Jepang dengan tujuan yang diajukan ketika pemberkasan di imigrasi Jepang. Jadi intinya isi COE itu tertulis kayak biodata diri kita sama tujuan kita ke Jepang. Kalau misalkan magang ya tertulisnya di COE itu magang. Kalau yang punya gua itu tulisannya engineer atau spesialis atau international service. Jadi kalian gak bisa ke Jepang dengan alasan mau ketemu wibuku. Nah, dan di COE itu tertulis juga di sana kalian dapat izin di Jepang berapa tahun. Kalau gua sih itu 1 tahun. Nanti ketika waktu 1 tahun itu udah habis, wajib banget lapor ke imigrasi di Jepang untuk perpanjang visa. Karena kalau udah basi terus kalian masih berkeliaran di Jepang, terus nanti dirazia, itu diri kalian itu termasuk ilegal. Jadi bisa dibilang kayak narkoboy berjalan gitu. Jadi kalian termasuk orang ilegal yang berada di Jepang. Al-haramu from Japan. Nah, saat COE keluar pun gue akhirnya resign di tempat kerja gue yang lama di Indonesia. Karena dari info yang gue dapet nih, yang searching gitu, kalau COE udah dapet itu tandanya udah fix banget berangkat ke Jepang. COE itu sendiri dibutuhkan untuk administrasi pembuatan visa. Jadi gue sendiri yang harus pegang COE nya buat bikin visa. Tapi kalau mau pegang COE ini, pihak Maher minta sisa pembayaran LPK untuk dilunasin sebelum pembuatan visa. Totalnya itu sebesar 40 juta rupiah. 40 juta, ya Allah. Sebenarnya udah tahu sih gua harganya segitu ya, karena sebelumnya emang udah dikasih tahu gitu sebelum ikut tes interview. Tapi nggak tahu kenapa ketika dengar lagi tuh bikin 40 juta. Kalau nggak salah waktu itu dikasih waktu selama 1 bulan deh untuk pelunasannya ya. Nah, dalam 1 bulan itu disuruh nyari uang 40 juta dan aku berpikiran harus minjam ke berapa pinjol ini. Minjam ke pinjol ya kan, terus ghosting ke Jepang, ya emang hilang gua. Enggak lah, jangan kayak gitu ya. Jadi intinya kalau belum lunas gua gak bisa pegang COE ini dan ya gue gak akan bisa bikin visa gitu, gak bisa berangkat. Terus saat itu karena penerbangan ke Jepang masih ditutup juga gara-gara pandemi, jadinya gue nyari uangnya santai-santai aja lah.
bersenang-senang dengan uang tabungan, dan tiba-tiba aku sudah jadi pengangguran 3 bulan. Uang tabungan gue menjerit, dan gue baru mikir tuh mau pinjem duit kemana aja ini ya, 40 juta bos. Ya alhamdulillahnya orang tua gue dapat rezeki di minggu-minggu terakhir sebelum pelunasan. Ya uangnya bisa lah buat kekurangan tabungan gue gitu. Ketika bayar COE ini pun sejujurnya gue ada kayak keraguan gitu ya, apa dengan COE ini gue bisa ke Jepang gitu. Emang ya isunya sih emang udah fix gitu, tapi kan masih pandemi juga, gue jadi khawatir sendiri lah. Gue takutnya nih ya, nanti udah bayar lunas tiba-tiba semua kontak Maher itu nggak bisa dihubungin, terus kantornya udah ditutup pindah ke Zimbabwe. Bahkan ini serius ya, saking khawatirnya itu gue sampai ke bawah mimpi, dan di mimpi gue itu ternyata gue ditipu dan gagal berangkat ke Jepang. Pas bangun tidur itu lemes parah sih, lemes banget, pokoknya resah banget. Mana gue saat itu udah jadi beban keluarga, beban negara, karena saat itu gue udah jadi pengangguran gitu ya. Tapi ya bismillah aja dah. Jadi setelah bayar, pihak Maher pun memberikan COE-nya beserta perjanjian hukumnya, yang isinya itu Maher sebagai lembaga hukum gua di Indonesia. Jadi misalkan gua kabur nih selama kontrak belum habis atau melakukan tindak kejahatan di Jepang nantinya, Maher bertanggung jawab sama perusahaan gua yang ada di Jepang, dan gua pun akan dikenakan sanksi. Sanksinya itu dalam bentuk bisa uang, bisa dideportasi, bahkan bisa sampai blacklist nama gue dari Jepang gitu. Jadi gue nggak bisa masuk Jepang lagi. Berarti Fat, untuk LPK kan karena DP-nya 15 juta dan pelunasannya 40 juta, apa totalnya 55 juta. Sayang sekali itu belum semua, karena nanti di Jepang harus bayar lagi ke pihak yang ngurusin gua di Jepang sebesar 10 mang. 10 mangnya itu sekitar 13 jutaan. Jadi total untuk pembiayaan LPK sekitar 68 juta rupiah. Ih kali, kalau beli boba bisa kencing keluar boba itu. Ya LPK ini termasuk pengeluaran gue yang paling gede sih. Setelah COE gue pegang, selanjutnya bikin visa. Oh iya, tipsnya nih buat kalian yang mau bikin paspor maupun bikin visa. Kemarin di video sebelumnya lupa gue kasih tahu. Sebenarnya di video kemarin itu mau gue omongin ini, tapi gue lupa. Buat yang punya nama satu suku kata doang, gak ada nama lainnya gitu. Contohnya nih di KTP nama gue itu Fatih doang gitu. Jadi nggak pakai doang. Jadi di KTP nama gue Fatih gitu. Nah, itu harus diurus dulu KTP-nya, soalnya banyak orang yang konteksnya mau bikin paspor untuk pergi haji atau mau keluar negeri gitu, karena namanya satu suku doang itu jadi terhambat gitu. Soalnya di formulir bikin paspor dan bikin visa itu ada kolom nama depan dan nama belakang, dan itu wajib diisi sesuai KTP. Jadi sekarang nih mumpung masih ada waktu, kalau emang serius mau keluar negeri ya nggak ke Jepang doang, lebih baik ditambahin nama keluarga atau enggak nama orang tua biasanya di nama belakangnya itu. Awalnya gua kira bikin visa itu kan di Kedubes ya, Kedutaan Besar Jepang, tapi ternyata khusus untuk beberapa negara termasuk Jepang, pengurusan visanya itu dibikin di VFS, singkatannya itu apa ya? V-nya Visa Facilitation Service apa ya? Ya pokoknya itulah. Lokasinya itu ada di Kuningan, Jakarta Selatan. Awalnya gue ngerasa aneh aja karena gue kan pakai Google Maps ya. Terus ditunjukinnya kok malah diajak ke dalam mall. Karena yang gue tahu itu tempat kedutaan besar itu ya punya hak kekebalan hukum, penjagaannya ketat banget. Terus orang tanpa izin itu bisa langsung jedor. Lah kalau di mall mau bilang sama pacar aja ngapain sih ke mall mulu, mau cuci mata ya, jedor. Tapi emang ternyata lokasi VFS ini emang di dalam mall Kuningan City yang posisi dia di lantai paling atas. Oh ya, sebelum kesana kalian siapin dulu berkas-berkasnya kayak paspor, kartu keluarga, KTP, COE. Terus ada lagi namanya resident track gitu. Pertama kali gua ngurus visa itu ya, gua disuruh pulang karena COE gua itu udah expired masa berlakunya. Karena COE itu ternyata ada masa berlakunya cuma 3 bulan setelah penerbitannya. Nah di COE itu di bawah kelihatan tuh penerbitannya kapan
Dan ya setelah 3 bulan itu berarti udah expired. Dan ternyata nggak cuma gua doang yang disuruh pulang gitu, banyak juga orang lain nih. Bahkan gua rasa temen-temen yang sekarang masih di Indonesia tapi udah punya COE itu banyak banget yang udah pada expired. Kalau dulu pas zaman gua ya, pas gua mau berangkat, nah gua disuruh minta ke perusahaan gua bahwa COE ini udah expired tapi tetap menerima kalian kerja di Jepang gitu. Nanti contohnya itu kalian dikasih lihat sama pelayan visanya. Setelah udah ngurus 2 minggu kemudian gue balik lagi dan ditolak lagi pengajuannya. Harus balik lagi karena ada peraturan baru banget bahwa harus punya yang namanya resident track. Halah, ini apa lagi? Ini peraturan baru, padahal 2 minggu sebelumnya itu nggak ada buat persyaratan harus ada resident track. Resident track ini apa juga nggak tahu gua. Dan 2 hari sebelum gua datang itu ternyata ada peraturan baru harus punya resident track. Nah, resident track ini didapat dari perusahaan kita di Jepang. Isi resident track ini buat pas kita di Jepang itu kita tinggal di mana dan penanggung jawabnya itu siapa. Jadi di situ tertulis gitu. Nah, di resident track ini juga wajib ada cap perusahaannya. Jadi kita nggak bisa seenaknya mau ngekos di mana, ngemper di mana, tidur di masjid pom bensin itu nggak bisa. Jadi nggak bisa ya, harus jelas gitu. Sebenarnya nyusahin banget sih ngurus gini-ginian tuh, banyak banget dan ada aja kendalanya itu. Bahkan gue sampai bolak-balik 3 kali ngurus visa ini. Tapi ya dijalanin aja, toh ini proses pasti ada ujung selesainya ya kan. Nah, sebelum pertama kali datang itu harus isi biodata dulu di websitenya. Nanti websitenya gue taruh di link deskripsi. Di sana ada tata cara buatnya dan ada banyak formulir yang harus kalian isi untuk tujuan khusus ke Jepang gitu. Contoh salah satu formulir yang kayak gini nih. Supaya kalian gak bolak-balik kayak gua, lebih baik kalian lihat web apa aja yang harus dibawa dan dibutuhkan di website ini nih. Sorry ya, di sini gue nggak ngasih tahu cara ngisi formulirnya itu karena banyak banget yang harus diisi gitu. Jadi gue skip aja. Tapi yang penting itu ada pertanyaan mau bikin visa tipe yang mana gitu. Karena di situ pilihannya banyak banget, mulai dari visa khusus, visa menetap, visa single entry, visa multi entry. Terus lama-lama visa gila gue. Arti tiap tipenya pun itu banyak banget sampai bikin pusing sendiri. Ini gue pilih visa yang mana ya? Tapi kalau untuk pekerja kayak gue itu pakainya yang special single entry. Untuk biaya visa special single entry ini 390.000 dan harga operasional VFS-nya itu ada 180.000. Jadi totalnya itu 570.000 rupiah. Buset, setengah juta bos. Lagi-lagi visa ini belum ada fitur same day seperti Gojek ya kan. Jadi kalian perlu ngambil lagi ketika udah jadi gitu. Normalnya sih itu 5 hari kerja. Itu normal ya kalau sebelum pandemi gitu ya. Tapi pas gua ya 5 hari kerja jadi. Nah, sebenarnya ada jasa untuk pengirimannya. Jadi nanti ketika udah jadi tuh visanya dikirim ke rumah kita pakai Pos Indonesia. Tapi itu harganya nggak logis sih. Mahal banget. Sampai ratusan ribu gitu. Padahal rumah gua dari sana aja ngesot tuh nyampe. Walaupun korengan sih pastinya. Tapi ya masa semahal itu sih. Mending gua ambil sendiri dah. Mungkin sampai sini dulu ya karena gua udah ngantuk banget. Arigatengs gozaimasu setelah menonton sampai habis. Dan mohon maaf juga nih karena perlu ada lanjutannya lagi. Kalau misalkan penjelasan gua ada yang kurang jelas, bisa tanya aja di kolom komentar atau DM IG gua. Semoga kalian sehat-sehat dan Jepang menerima kembali penerbangan dari Indonesia. Sekian video gua kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.